Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, salah satu amalan paling mustajab di malam Jumat adalah banyak membaca Al-Quran. Mayoritas kaum muslimin di setiap malam Jumat, surah pilihan yang dibaca adalah surah Yasin. Hal ini karena memang ada anjuran secara khusus dari Rasulullah agar setiap malam Jumat membaca surah Yasin. Siapa yang suka membacanya, maka di pagi harinya dia akan termasuk orang yang mendapatkan ampunan Allah atas dosa-dosanya. Di samping membaca surah Yasin, sebagian kaum muslimin memilih membaca surah Al-Kahfi. Hal ini juga ada anjuran dari Rasulullah. Namun membaca surah Al-Kahfi boleh pada malam Jumat dan juga boleh pada siangnya. Nah, khusus pada malam Jumat, selain surah Yasin, ada satu surah lagi yang siapa membacanya maka akan ada 70.000 malaikat mendoakannya. Jika pada malam Jumat di samping membaca surah Yasin kita juga membaca surah ini, maka besok pagi akan ada keajaiban, kita didoakan oleh 70.000 malaikat. Nah, pada video kali ini kita akan mengungkap surah agung pengundang doa 70.000 malaikat ini. Maka mari simak hingga menit terakhir. Insya Allah akan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan mari aminkan doa berikut ini dengan menuliskan kata amin di kolom komentar. Allahumma ya Allah, kami mohon ampunan atas dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa segenap kaum muslimin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami husnul khotimah. Selamatkanlah kami dari siksa kubur dan siksa neraka, dan masukkan kami ke dalam surgamu. Ya Allah, kabulkanlah apapun hajat kami dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Para sahabat Menebar Hikmah Meraih Berkah channel, surah agung yang dianjurkan dibaca pada malam Jumat selain surah Yasin dan surah Al-Kahfi dijelaskan dalam hadis-hadis berikut ini. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a lailatal jumu'ati hamim ad-dukhan wa yasin asbaha maghfuran lahu. Siapa saja yang membaca surah hamim ad-dukhan dan surah Yasin pada malam Jumat, maka di pagi harinya dia menjadi orang yang diampuni dosa-dosanya. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan dua surah agung yang dianjurkan dibaca pada malam Jumat. Surah pertama sudah sangat masyhur kita mengamalkannya, yaitu surah Yasin. Surah yang kedua surah Ad-Dukhan. Surah inilah yang dimaksudkan di awal video ini, bahwa selain membaca surah Yasin, setiap malam Jumat dianjurkan membaca surah Ad-Dukhan. Balasan membacanya sebagaimana dikabarkan Rasulullah, jika malam Jumat kita membacanya, besok pagi ada keajaiban, Allah telah mengampuni dosa-dosa kita.
Nah, surah Ad-Dukhan ini adalah surah ke-44 di dalam mushaf Al-Quran. Surah yang terdiri atas 59 ayat, tergolong surah Makkiyah, yakni surah yang turun kepada Rasulullah saat beliau masih bermukim di kota Mekah, belum hijrah ke kota Madinah. Dinamakan Ad-Dukhan yang berarti kabut, diambil dari kata ad-dukhan yang terdapat pada ayat 10 surah ini. Di dalam mushaf Al-Quran, surah ad-dukhan terletak di juz 25, berada di antara surah Az-Zukhruf dan surah Al-Jasiyah. Secara khusus Rasulullah menganjurkan membaca surah ad-dukhan pada malam Jumat. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan secara khusus malam Jumat dianjurkan membaca surah Ad-Dukhan. Bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatil jumu'ati ghufira lahu." Siapa saja yang membaca surah Ad-Dukhan pada malam Jumat, maka dia diampuni dosa-dosanya. Di samping mendapatkan ampunan Allah, orang yang pada malam Jumat membaca surah Ad-Dukhan atau pada malam lainnya juga membacanya, maka akan mendapatkan keutamaan sebagai berikut. Pertama, mendapatkan doa dari 70.000 malaikat. Malam Jumat kita baca surah Ad-Dukhan 1 kali, maka besok pagi ada 70.000 malaikat mendoakan kita diampuni dosa-dosa kita. Hal ini digambarkan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malakin." Barang siapa yang membaca surah Hamim Ad-Dukhan pada suatu malam, maka pada pagi harinya 70.000 malaikat akan beristighfar untuknya, memohonkan ampunan kepada Allah untuknya. Yang kedua, dibangunkan istana di dalam surga. Imam Tabrani meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Umamah. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a hamim ad-dukhan fi lailati jumu'atin aw yauma jumu'atin banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa saja yang membaca surah Ad-Dukhan pada malam Jumat atau hari Jumat, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Yang ketiga, dinikahkan dengan bidadari. Dalam riwayat Imam Ad-Darimi disebutkan bahwa membaca surah Ad-Dukhan pada malam Jumat tidak hanya mendapatkan ampunan dosa, tetapi juga kelak dinikahkan dengan bidadari. Bersumber dari Sayyidina Abu Rafi', beliau berkata, "Man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatil jumu'ati asbaha maufuran lahu wa zuwija minal huril ain." Siapa saja yang membaca surah Ad-Dukhan pada malam Jumat, maka pada pagi harinya dia diampuni dosa-dosanya dan kelak dinikahkan dengan bidadari. Yang keempat, mendapatkan pahala sebanyak 14.310 pahala kebaikan. Menurut Rasulullah, pahala membaca Al-Quran dihitung berdasarkan jumlah huruf dari ayat atau surah yang kita baca. Satu huruf yang kita baca diberi pahala 1 kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 pahala kebaikan. Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tetapi alif 1 huruf,
lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Nah, surah Ad-Dukhan jumlah hurufnya ada 1431 huruf. Jika setiap huruf surah yang kita baca ini kita diberi 10 kebaikan, maka dikalikan total semua huruf dari surah Ad-Dukhan yakni 1431 huruf, maka hasilnya adalah 14.310 pahala kebaikan. Artinya satu kali kita membaca surah Ad-Dukhan sampai selesai satu surah, pahalanya adalah 14.310 pahala kebaikan. Jika demikian, siapa saja yang membaca surah Ad-Dukhan pada malam Jumat walaupun hanya satu kali, maka dosa-dosanya diampuni Allah, dibangunkan istana di surga, didoakan 70.000 malaikat, dan akan dituliskan pahala sebanyak 14.310 pahala kebaikan. Maka sangat beruntunglah orang yang suka membaca surah Ad-Dukhan pada malam Jumat. Demikianlah dahsyatnya pahala dan keutamaan membaca Al-Quran pada malam Jumat, meskipun hanya membaca surah-surah pilihan seperti surah Yasin, surah Al-Kahfi, dan surah Ad-Dukhan. Semoga kita semua dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, insya Allah barakah, insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.